Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-temanku dan guru IPAku yaitu Pak Dian. Di sini aku ingin mempresentasikan tentang bioteknologi dan perkembangannya. Sebelum itu, aku ingin memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Nama aku Gabriela Konstansia dan bisa dipanggil Gaby. Let's go! Sebelum masuk ke materinya, aku mau kasih tahu dulu nih poin-poin yang ada di sini. Poin-poin yang pertama yaitu pengertian dari bioteknologi, habis itu teknik-teknik, jenis-jenisnya, dampak, dan kesimpulan. Oke. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah gabungan dua kata, yakni biologi dan teknologi, sehingga dapat kita artikan sebagai ilmu dan teknologi, terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yes! Poin yang kedua yaitu teknik-teknik. Yang pertama, rekayasa genetika. Dikenal juga dengan istilah teknik DNA rekombinan, yaitu proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke dalam DNA organisme lain. Yang kedua, bioteknologi konvensional. Bioteknologi sederhana yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Eits, ternyata teknik-tekniknya bukan cuma dua doang loh. Ada lagi nih, satu lagi, organisme transgenik. Organisme transgenik merupakan organisme yang mendapatkan pindahan gen dari organisme lain. Gen yang ditransfer dapat berasal dari jenis atau spesies lain seperti bakteri, virus, hewan, atau tanaman lain. Selanjutnya ada bioteknologi pangan. Bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Contohnya seperti tapai, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Wah, ternyata jenis-jenis bioteknologi banyak juga ya. Yang pertama yaitu pertanian. Dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Yang kedua, ada peternakan. Dikembangkannya hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetika dan dapat dilakukan pada hewan ternak agar tahan terhadap penyakit. Yang ketiga, kesehatan. Pemanfaatan teknologi untuk merekayasa makhluk hidup yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan manusia. Yang keempat yaitu lingkungan. Memanfaatkan mikroba, tanaman, bakteri untuk mengontrol dan mengolah limbah agar tidak menimbulkan permasalahan lingkungan. Yang terakhir yaitu bioteknologi forensik. Cabang ilmu yang merupakan gabungan antara bioteknologi dan ilmu forensik. Umumnya digunakan dalam identifikasi dan analisis berbagai hal yang menjadi bukti dari suatu tindak kejahatan atau kriminalitas. Dampak. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan. Kedua, dampak terhadap kesehatan. Yang ketiga, dampak terhadap sosial dan ekonomi. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa bioteknologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup atau bakteri, fungsi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup atau enzim, alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Sekian, segini aja presentasi dari aku. Terima kasih.